Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafista Autut Octavia Botsianturi dengan NIM D1C121035, Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perencanaan pembuatan biobriket limbah daun nanas. Adapun latar belakangnya, yaitu Provinsi Jambi merupakan provinsi sentra penghasil nanas terbesar ketiga setelah Lampung dan Sumatera Utara. Pada tahun 2021, produksi nanas itu sebanyak 32.756 ton. Daerah penghasil nanas terbesar di Provinsi Jambi terletak di Kecamatan Sungai Gelam, Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2021, em, nanas itu sebanyak berproduksi itu sebanyak 20.479 ton. Di mana di sini dapat dilihat bahwasannya lebih dari 90% nanas Tangkit Baru adalah penyumbang produksi nanas Provinsi Jambi. Nah, untuk hasil panen pada Desa Tangkit Baru ini, yaitu perharinya dapat sebanyak 15.000 sampai 20.000 buah per hari. Untuk 1 hektar lahan itu eh, akan menghasilkan limbah sebanyak 3 ton. Sementara jumlah tanah yang ditanami oleh tanaman nanas ini yaitu kurang lebih 1.200 hektar. Pemanfaatan tanaman nanas selama ini hanya sebatas pada daging buah saja. Sedangkan kulit, daun, mahkota, dan bonggol nanas relatif belum banyak dimanfaatkan. Pada saat panen, tanaman ini harus diganti dengan tanaman nanas yang baru, sedangkan daunnya hanya dibuang sebagai limbah dari petani nanas. Usaha untuk mencari bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomis perlu dilakukan karena ketersediaan bahan bakar minyak bumi itu terbatas dan tidak terbarukan, sehingga diprediksi akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan menimbulkan adanya krisis energi dan kebutuhan minyak bumi yang semakin besar, merupakan tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu caranya adalah dengan membuat bahan bakar alternatif berupa biobriket. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk memanfaatkan limbah daun nanas menjadi biobriket sebagai energi alternatif pengganti kayu bakar dan minyak bumi yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah untuk mengetahui standar biobriket yang baik dan memiliki kualitas yang tinggi. Adapun metode pelaksanaannya yaitu bahan dan alat yang digunakan. Adapun bahannya yaitu bahan daun nanas, tepung kanji, air, minyak tanah. Dan juga untuk alat yang digunakan adalah drum Pertamina dan drum cat, wadah seperti baskom atau panci, cetakan briket, mortar, alu, lalu ada seng, di mana seng itu untuk alas untuk menjemur, gelas ukur, cutter atau gunting, oven, kompor, cawan porselen, desikator, ayakan 60 mes, bom kalorimeter, dan timbangan analitik. Adapun prosedur kerjanya yang pertama adalah persiapan daun nanas, di mana daun nanas itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Lalu dilakukan pengecilan ukuran sekitar 2 sampai 3 cm. Setelah dicuci dengan air bersih, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang kedua adalah pembuatan arang daun nanas, di mana setelah sampah mengering, sampah dikarbonisasi dengan memasukkannya ke dalam drum cat dan kemudian dikarbonisasi di dalam drum Pertamina. Dalam proses pembuatan arang dan daun nanas ini, menggunakan drum cat untuk proses karbonisasi. Karena proses karbonisasi daun cat dilakukan dalam keadaan tanpa udara, di mana sampel diubah menjadi arang daun nanas. Yang ketiga adalah penghalusan arang daun nanas, di mana arang yang dihasilkan dari proses karbonisasi ditumbuk dengan mortar dan alu. Selanjutnya, sampel bubuk arang halus diambil dan diayak dengan ukuran 60 mes sesuai dengan SNI. Kemudian ada pencetakan biobriket di mana karena sifat alami bubuk arang yang cenderung saling memisah, tepung kanji digunakan sebagai perekat.
Pertama, panaskan air, lalu campurkan bubuk arang dan tepung kanji hingga tercampur rata. Segera lakukan pencetakan biobriket dengan alat pencetak biobriket sebelum adonan mengeras. Lalu ada pengeringan biobriket di mana metode pengeringan digunakan dalam penelitian ini yaitu biobriket dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3 hari sebelum di oven. Ini merupakan diagram alir dalam pembuatan biobriket dengan daun nanas, dari daun nanas. Kemudian ini adalah metode analisis biobriket, di mana biobriket merupakan sebuah batang arang yang dibuat dengan bahan dasar limbah pertanian dan limbah peternakan dan dicetak menggunakan alat pres agar menghasilkan kalor yang tinggi, di mana eh, terdapat dalam pembuatan biobriket itu perlu diperhatikan beberapa komponennya. Komponennya itu ada dua, ada bahan baku dan bahan pengikat. Di mana di dalam serat daun nanas ini terdapat selulosa yang merupakan bahan baku dari pembuatan biobriket atau bahan yang diperlukan untuk membuat suatu biobriket. Nah, itu terdapat kandungan selulosanya itu 69,5 sampai 71,5% selulosa yang ada di dalam serat daun nanas. Untuk menguji apakah biobriket yang dibuat memiliki kualitas yang tinggi, itu dilakukan uji karakteristik biobriket, di mana uji karakteristik biobriket ini adalah bagian dari metode analisis biobriket untuk mengetahui apakah biobriket yang dibuat berkualitas tinggi dan sesuai dengan SNI. Nah, uji ini mencakup uji kadar air, kadar abu, uji pembakaran biobriket, dan nilai kalor. Kita bahas satu persatu. Untuk uji kadar air itu sangat mempengaruhi pada biobriket, di mana biobriket dengan kadar air yang tinggi akan menimbulkan asap yang sangat banyak saat pembakaran. Kandungan air yang tinggi menyulitkan penyalaan sehingga biobriket sulit terbakar. Nah, jika kadar air rendah pada biobriket tersebut, maka nilai kalor dan daya pembakaran semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar air pada biobriket yang pertama adalah bahan baku, kedua jenis perekat, ketiga adalah metode pengujian, di mana kadar air yang baik untuk biobriket menurut SNI yaitu kurang dari atau sama dengan 8%. Ini merupakan rumus untuk perhitungan kadar air. Kadar air yaitu persen kadar air sama dengan W2 dikurang W3 per W1 dikali 100%, di mana W1 adalah massa sampel, W2 adalah cawan ditambah sampel sebelum oven, dan W3 adalah rata-rata akhir cawan ditambah sampel setelah oven. Nah, yang kedua adalah kadar abu. Uji kadar abu. Abu adalah sisa pembakaran yang dihasilkan sampel yang asalnya dari bahan anorganik yang ikut terbakar saat pembakaran berlangsung. Nah, biobriket dengan kadar abu yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pengotoran, keausan, korosi peralatan. Jika kadar abu pada biobriket ini tinggi, maka akan mengakibatkan terbentuknya kerak yang banyak. Semakin rendah kadar abu, pada biobriket, maka akan semakin baik nilai kalor yang dihasilkan oleh biobriket tersebut. Nah, ini untuk rumus perhitungan kadar abu, uji kadar abu. Persen kadar abu sama dengan C dikurang A per B dikali 100%. Selanjutnya adalah uji pembakaran biobriket, merupakan proses pengujian dengan cara membakar briket untuk mengetahui lama nyala sesuatu bahan bakar. Kemudian menimbang masa biobriket yang terbakar. Lamanya waktu penyalaan dihitung menggunakan stoppage dan masa biobriket ditimbang dengan timbangan digital. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pembakaran bahan padat. Pertama adalah ukuran partikel, kecepatan aliran udara, jenis bahan bakaran, dan temperatur udara pembakaran. Ini merupakan perhitungan untuk uji pembakaran biobriket. Laju pembakaran sama dengan massa briket terbakar per waktu pembakaran. Semakin tinggi. Nah, ini untuk nilai kalor, di mana semakin tinggi nilai kalor, maka semakin baik pula kualitas biobriket yang dihasilkan. Ini merupakan rumus perhitungan nilai kalor. Nilai kalor sama dengan T2 kurang T1 per M.
Kesimpulannya, limbah daun nanas dapat dimanfaatkan menjadi biobriket sebagai alternatif pengganti kayu bakar dan minyak bumi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan daun nanas memiliki kandungan selulosa sebanyak 69,5 sampai 71,5% di dalam serat daun nanas, di mana selulosa merupakan bahan utama yang harus terdapat dalam bahan baku pembuatan biobriket. Karena semakin tinggi kandungan selulosa, maka semakin baik kualitas biobriket. Untuk mengetahui standar biobriket yang baik dan memiliki kualitas tinggi, dilakukan uji karakteristik. Uji ini mencakup kadar abu, air, lama pembakaran, dan kadar zat yang hilang. Biobriket yang baik dan memiliki kualitas yang tinggi adalah biobriket yang bahan bakunya memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Selain itu, memiliki kadar air kurang dari atau sama dengan 8% menurut SNI, memiliki kadar abu yang rendah yang dihitung sesuai dengan SNI, serta tinggi nilai kalor pada biobriket tersebut. Nah, eh, pada laporan dan mata kuliah ini itu sangat menyangkut kepada program MBKM yang saya jalani, yang saya ambil pada saat ini. Eh, lap- saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil program MBKM yaitu Capstone Design Project, di mana laporan akhir atau project pada program MBKM saya itu mengangkat judul potensi agroindustri berbasis nanas dengan pendekatan ekonomi sirkular. Nah, hal ini itu berkaitan dikarenakan pada saat kegiatan MBKM, saya mempunyai kesempatan berkunjung serta melihat-lihat langsung bagaimana kondisi perkebunan tersebut, perkebunan nanas di Desa Tangkit Baru tersebut. Saya juga melakukan wawancara dengan petani serta salah satu pemilik usaha UMKM di Desa Tangkit itu. Setelah dilihat di perkebunan, terdapat limbah, salah satunya yaitu limbah daun nanas yang sangat banyak dan berserakan di perkebunan tersebut. Kemudian saya pun mengajukan pertanyaan apakah limbah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau warga sekitar. Ternyata limbah tersebut itu dimanfaatkan tetapi dijadikan sebagai souvenir, tetapi belum maksimal. Nah, untuk mengurangi jumlah limbah yang ada, saya memiliki ide atau inisiatif untuk membuat daun nanas menjadi biobriket sebagai energi alternatif pengganti kayu bakar dan minyak bumi yang ramah lingkungan dan memiliki kualitas yang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.